Nah, dulu saya kerja dipecat. Habis dipecat saya sempat jadi ojek online. Untuk jadi ojek online, saya kembali lagi berinspirasi, kan saya gak mau lah jadi ojek online terus ya. Pengen usaha gitu, pengen usaha sendiri. Ojek online sering tuh keliling kemana-mana gitu. Saya nyoba es yang di Citerep. Ya terinspirasi dari situ. Habis itu saya ngulik-ngulik dari ini YouTube. Terus sampai ketemu ini. Ya alhamdulillah sampai ketemu es King Lemon lah. Oke guys, di sini kita jual jeruk peras. Jeruk peras kita ini satu porsi itu pakai 2 jeruk. Jeruk kita yang pakai dominan manis. Terus yang kita pakai ini jeruk Banyuwangi. Biasanya kita pakai jeruk Jember, Pontianak. Kebetulan stok lagi gak ada mungkin gitu. Untuk awal-awal merintis, saya awalnya tuh dari meja ya, bahkan dari nol. Dari daerah Babakan Madang itu belum ada jualan es lemon, es jeruk. Nah, saya tuh ini yang pertama. Pertama di sini? Iya, pertama di sini. Tapi gimana tuh awal-awal nih, mau masyarakat langsung rame kah gitu? Wah, enggak gitu. Ya awal-awal paling laku itu sehari dari pagi nyampe malam, paling omset ke 120.000. Paling gede itu 250. Paling gede? Iya. Itu mulai naiknya gimana tuh? Kita mulai naik itu ngadain promo, terus share Facebook teman-teman yang lain per 3 bulan kalau nggak salah. Mulai naik tuh? Iya, mulai naik alhamdulillah. Dari tadi awalnya 100.000. Dari awal 100.000, sekarang untuk jalan 1 tahun lebih lah. Nyampe kalau lagi rame ya, nyampe 600 cup dengan omset 3 juta untuk satu lapak ini. Oh, alhamdulillah ya, Men. Iya, Tapi alhamdulillah. namanya sendiri terinspirasi dari mana? Bisa King Lemon. Untuk King Lemon terinspirasi ini sih apa? Rajanya Lemon. Kan ini es jeruk peras yang pertama di Babakan Madang, makanya kita namain King Lemon, rajanya Lemon. Jadi filosofinya itu ya? Iya. Rajanya Lemon. Tapi untuk saat ini banyak yang niru, alhamdulillah. Nyampe 5 lah, 5 orang yang niru pada buka es lemon kayak gini sama. Terus perasaan abang gimana? Perasaan saya sih, namanya juga manusia ya, pasti ada rasa gimana ya? Wah, ada saingan gitu ya. Ya, tapi alhamdulillah semenjak ada saingan, kita naikin kualitas bang. Ya dari rasa, terus dari apa? Dari Harian. Packingan kita dinaikin. Biasanya kan pakai cup biasa tuh, yang buat popes lah. Sekarang kita pakai cup opal. Terus kita adain es markisa, es sirsak. Untuk di lapak lain kan cuma es lemon sama es jeruk. Jadi malah menambah semangat ya? Iya, nambah semangat. Bukan yang ngedown, kita malah nambah semangat. Lebih banyak saingan, kita lebih semangat lagi bang. Untuk termotivasi SS yang lain lah. Betul. Jadi sini positif aja bang ya? Iya, positif aja. Alhamdulillah kita kan ada apa saingan deket-dekatan sih, paling ya nggak jauh lah, masih daerah Babakan Madang. Kirain saya kan bakal nurunin omset gitu ya, ternyata masih sama aja, stabil. Ya yang niru alhamdulillah dia juga banyak gitu ya, ada yang beli ke saya juga, gak ngurangin omset. Ya rezeki udah ada yang ngatur lah. Bang, ini kalau misalnya ada temen-temennya di luar kota nih, pengen usaha sejenis ini, kira-kira modalnya gede nggak sih bang? Modalnya nggak gede-gede banget sih ya. Paling itu bersih 5 juta lah, udah kebuat gerobak, udah bisa jualan 5 juta. Awal-awal tuh? Iya, awal-awal. Kalau buat hariannya gede tuh bang? Untuk hariannya, ya kalau merintis ya nggak nyampe sejuta lah modal, nggak nyampe. Nggak nyampe ya? Abang sekarang udah ada cabang nih? Baru 2 cabang, ini sama yang sebelah sana, masih di jalur Babakan Madang. Oke. Ngebangun usaha ini, izin dulu apa gimana nih ke keluarga, ke nyokap gitu? Untuk awal dulu sempat saya jadi apa ya, gesekan sama ibu karena nggak ngizinin gitu usaha. Dulu juga sempat dipecat itu, ibu nyampe nangis, nyampe ya nangis lah karena diberhentiin usaha. Tapi alhamdulillah ya, dari dipecatnya saya kerja gitu ya, udah dapet usaha yang inilah, alhamdulillah bersyukur banget. Udah dipecat dari pekerjaan.
Ini sekarang ibu berarti udah ngizinin nih bang? Sekarang ibu udah welcome, alhamdulillah. Dulu sempat ya gesekan, nggak boleh lah, nggak boleh, bahkan mending cari pekerjaan lagi. Ya kalau pribadi saya sih jiwanya itu jiwa dagang. Dulu juga saya dipecat dari pekerjaan itu ya karena usaha, saya punya sampingan yang lain. Soalnya di PT itu kita nggak boleh ada sampingan yang lain lah, jangan mengganggu pekerjaan utama. Gara-gara ada sampingan dipecat tuh. Ya, iya. Tapi kalau misalnya kerja sama usaha beginian, menurut abang enak mana nih bang? Yang pasti sih enakan usaha bang. Tapi balik lagi ke diri masing-masing sih bang ya. Ya menurut saya sih sama aja bang. Apa ya? Tergantung rezekinya masing-masing. Tapi untuk dagang ya di batas ya, walaupun kita capek ya segimana capek terbayarkan lah ya. Kan kalau kerja itu kita capek masih aja tetap segitu gitu gajinya. Misalkan kita kerja capek mati-matian ya gaji masih tetap segitu. Kalau untuk usaha kita mati-matian kerja, hasilnya alhamdulillah Lebih gede ya? ya lebih gede. Dari segi waktu juga buat keluarga ada ya? Untuk segi waktu alhamdulillah adalah bisa banyak waktu luang buat keluarga, buat main. Ya gimana kitanya aja lah. Jadi bebas gitu bang. Bikin abang semangat buat usaha apa sih? Yang bikin saya semangat usaha itu keluarga bang. Pada intinya keluarga, anak, istri, ibu. Soalnya saya tuh anak apa ya, ibaratkan pulang tunggung keluarga lah bang. Dari keluarga yang broken home gitu. Oh, iya. Jadi orang tua tabungan abang gitu mas? Iya, alhamdulillah orang tua, keluarga saya pribadi ya, keluarga kecil lah. Nih bang, kira-kira harapan kedepannya apa nih bang buat usaha abang bang? Ya semoga makin maju, ya makin berkah lah. Intinya saya jualan itu pengen berkah. Bang, ada nggak nih bang pesan motivasi buat teman-teman kita yang baru memulai usaha dari abang nih apa nih bang? Pada intinya kita harus sabar, tekun, ulet, sama satu lagi itu harus konsisten. Walaupun di musim hujan atau kemarau kita harus tetap buka.